Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah cabang Karangpilang, pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah yang saya hormati, seluruh jamaah Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Kajian kita pagi ini mengambil tema membangun kesucian pribadi, keluarga, masyarakat, kalau cukup waktunya kekuasaan. Mensucikan ini penting. Saya ingin berangkat dari ayat pendek surat Asy-Syu'ara. Dalam Al-Quran itu ada nama surat yang mirip, ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura. Kalau Asy-Syu'ara karena dari syair. Kalau Asy-Syura musyawarah. Allah berfirman dalam surat 26 ayat 88 sampai 89. Bisa dilihat dari belakang. Bu, saya murid berarti. Saya khawatir tertidur. Jadi mohon maaf. Biasanya ada yang ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menuju Allah dengan membawa hati yang suci. Ini dalil. Jadi ini konteksnya kehidupan setelah mati. Jadi nanti di akhirat itu ibu, bapak-bapak, praktis yang paling memberi manfaat menolong kita adalah kebersihan hati kita. Kemudian berangkat juga dari apa yang dikatakan oleh Nabi, kita itu adalah orang yang mensucikan diri, mutahhirun, mensucikan diri, mutahhirun bi nafsihi wa mutahhirun bi ghairihi. Kita ini mensucikan diri kita, juga mensucikan orang lain. Makanya yang kita bahas adalah pertama mensucikan pribadi kita, yang kedua mensucikan keluarga kita, yang ketiga ya mensucikan masyarakat kita, yang keempat mensucikan kekuasaan kita. Jadi kita coba jelaskan satu persatu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang pertama mensucikan pribadi. Di dalam surat As-Sa, surat 91 ayat 9 sampai 10, Allah berfirman, yang putih dulu.
Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita mensucikan diri dengan bentuk ketaatan kepada Allah, kita masuk dalam lingkungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mengotori sesudah mensucikan tadi, maka kita masuk dalam bingkai perangkap-perangkap evil itu setan atau iblis. Kasar ini bahasanya. Jadi pertama adalah kalau kita mensucikan diri berarti kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengotori dengan melakukan dosa-dosa baru setelah mensucikan diri, maka kita terperangkap khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Mensucikan diri itu di mana? Tempat yang paling efektif di masjid seperti ini. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi di masjid adalah tempat yang paling efektif untuk mensucikan diri. Perbuatannya apa di masjid? Inilah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Di masjid tadi apanya Pak? Ada dua. Wa dzakara asma rabbih, berzikir menyebut nama Tuhannya, wa shollat dan salat. Jadi kalau kita ingin disucikan oleh Allah, banyak berzikir, sholat. Dan tempat yang paling efektif masjid. Zikir misalnya, apa dasarnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yang banyak zikirnya. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah bukratan pagi wa asila, dan petang. Makanya ada zikir pagi, zikir petang. Judulnya maksimal itu. Ada yang menafsirkan bukratan wa asila itu bukan pagi dan petang, tapi mulai pagi sampai petang kita dituntut untuk selalu ingat kepada Allah. Supaya apa? Di samping suci, batin kita juga tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Maka berzikirlah kepada Allah, hatimu akan tenang. Dan zikir yang terbaik adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Zikir di masjid atau membaca Al-Quran di rumah atau di masjid. Kemudian sholat ini bisa mensucikan diri, menggugurkan dosa. Suatu kali ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Nabi ini menyampaikan kepada para sahabat begini, wahai sahabatku, kalau seandainya di depan pintu rumahku ada sungai deras jernih yang mengalir, kemudian kalian mandi di tempat itu sehari 5 kali, bagaimana menurut pendapatmu? Para sahabat menjawab, pasti badan kami akan bersih ya Rasulullah.
Nabi mengatakan itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Jadi sholat paling efektif untuk mensucikan diri. Karena sholat itu bisa menggugurkan dosa. Bahkan belum sholat kita berwudu itu dosa berguguran dari situ. Ditambah dengan sholat, maka orang yang sholatnya khusyuk, sholatnya diterima oleh Allah, maka sholat ini bisa mensucikan diri kita. Makanya diperbanyak sholat, sholat wajib, sholat sunnah, sholat nafilah. Apa sholat nafilah itu? Sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asa rabbuka maqaman. Istri saya itu namanya Mahmud. Saya sekarang nak teraskan maqaman Mahmud. Baik, ini yang pertama, mensucikan pribadi. Kalau kita sudah sukses, kita anggap kita bisa mensucikan pribadi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tingkatkan satu digit. Kita mensucikan keluarga kita. Yang paling banyak berperan ini adalah suami untuk mensucikan keluarganya. Kenapa? Yang di depan ini dapat amanah besar di pundaknya berupa apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya, bagi wanita. Maka ada ayat yang tidak bisa diamalkan sendiri, harus kolektif baru efektif. Surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Ini insya Allah sudah hafal semua ibu bapak-bapak, terutama yang senden-senden di belakang itu hafal. Yang mengambil posisi belakang yang terlambat, tapi pahalanya mungkin lebih besar yang di depan. Sing dengkek berarti ini obat. Ini ayat yang harus dibaca kolektif, diamalkan kolektif. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, kita yang di depan, jagalah dirimu, kesolehan pribadi, mencucikan pribadi tadi. Wa ahlikum naro, dan keluargamu jangan sampai ada yang tergelincir ke dalam api neraka. Ayat ini ayat yang diamalkan kolektif. Saya cerita pengalaman pribadi saya di bapak-bapak. Anak saya itu 5. Istri saya 1. Anak saya nomor 4 itu perempuan. Waktu kecilnya itu kata mbahnya, mak saya itu tinggal ya. Saya menyalakan obat nyamuk tablet dulu. Mau saya bawa ke kamar, saya taruh di samping saya. Nah ini mau nyerah ya anak saya. Akhirnya Pak, telapak kaki kirinya menginjak obat nyamuk. Dia tak jerpon untuk tambah ini. Akhirnya Pak, jerit-jerit semalam nggak tidur saya sama ominya. Mesti omodol, kan omodol sinani. Kayaknya kamu sinani. Semalam gendong kaki. Lalu saya berpikir, ketika anak saya baru menginjak obat nyamuk, semalam saya meneteskan air mata, uminya juga menangis, gak tega ndelok anak. Lalu bagaimana mungkin ada orang tua yang tega salah satu keluarganya dibakar di dalam api neraka? Siapa yang tega katakan? Gak tega.
Oleh karena itu ayat ini anfusakum wa ahlikum naro, tidak boleh ada dari unsur keluarga kita yang gagal masuk surga. Tidak boleh, karena kita tidak kuat menahan, apalagi menyaksikan. Jadi ini ayat serius yang harus dipahami. Yang hari ini banyak keluarga yang gagal mengantarkan, memantaskan keluarganya masuk ke dalam surga. Saya tunjukkan, bahkan itu diabadikan dalam Al-Quran supaya bisa menjadi pelajaran. Sampai simak betul-betul ayat ini jadi pelajaran penting. Surah Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih 4 orang, Adam, Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jenengan kritis terhadap ayat ini, pasti akan mempertanyakan, kenapa ketika menyebut Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disebut keluarganya, tetapi ketika menyebut Nabi Ibrahim dan Imran disebut dengan keluarganya. Kenapa? Pertama, Pak, Bu, Nabi Adam itu nabi yang mulia, tapi sayang anaknya menjadi pembunuh anaknya. Qabil membunuh Habil, sehingga tidak disebut dengan keluarganya. Bapaknya is okay, anaknya gagal masuk ke dalam surga. Contohnya bukan main, seorang nabi nggak mudah mengantarkan kita masuk surga bersama-sama keluarga. Nabi Nuh is okay, Nabi ulul azmi dijamin masuk surga, anaknya Kan'an, dan bahkan istrinya tidak mengikuti jejak Nabi, suaminya dan ayahnya. Ketika semua sudah naik kapal, dipanggil Kan'an, wahai anakku, naik ke atas kapal anakku. Tidak, wahai ayahku, aku akan naik ke atas bukit. Istrinya balik kanan mengikuti jejak anaknya, tenggelam, mati dalam kondisi su'ul khotimah. Tapi ketika menyebut Ibrahim disebut keluarganya. Ibu-ibu, ini saya bikin alat peraga, sampai lihat tangan saya. Tengah ini Nabi Ibrahim, kemudian menikah di sebelah kanan, namanya Sarah. 90 tahun berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepada kami anak yang soleh. Tidak diberikan seorang anak, atau belum. Maka ibu, Sarah ini istri yang bijaksana. Dengarkan kebijaksanaannya dan teladani kebijaksanaannya. Kata Sarah, wahai suamiku, engkau seorang nabi, sementara aku belum bisa memberikan keturunan. Apakah engkau tidak berkeinginan untuk menikah lagi? Tak ulangi itu biar jelas. Akhirnya apa? Atas saran istrinya, Ibrahim menikah lagi. Tapi Ibrahim ini bukan laki-laki yang biasa. Maka Ibrahim memilih wanita yang lebih hitam kulitnya, yang kecantikannya di bawah Sarah. Pak, pelajaran ini ada lebih cantik bahaya. Maka dinikahi seorang budak. Itu kalau kita membaca sejarah utuhnya, Hajar itu anak raja yang hilang. Jadi seorang budak berkulit hitam, tapi punya kecerdasan yang luar biasa. Menikah Ibrahim
Sini Bu, sebelah kiri, namanya Hajar. Kemudian diberikan keturunan lebih dahulu, diberi nama Ismail. Itu bahasa Ibrani awalnya, artinya doa yang terkabulkan, yang Rabbi habli minas sholihin. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Ismail. Maka ketika Ismail lahir, dalam waktu dekat kemudian Sarah yang divonis mandul itu juga punya anak namanya Ishak. Dari Ishak ini lahir Yakub, punya anak 12 Yahudi, turun Nabi Rasul sampai Nabi Isa. Dari Hajar Nabi Ismail turun Nabi Rasul sampai Nabi Muhammad. Ini yang menjadi alasan orang Yahudi kenapa menolak Muhammad. Karena Muhammad bukan lahir dari jalur Sarah, tapi jalur seorang budak bernama Hajar. Artinya apa? Kenapa Ibrahim disebut wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim? Ibrahim ini anak cucunya hampir 80% jadi nabi dan rasul. Nabi Ibrahim sukses dalam mendidik keluarga. Nabi Ibrahim itu bapak pendidikan internasional. Cara mendidik Nabi. Nah, supaya kita tidak protes itu kan Nabi bisa. Allah memberi contoh Imran, bukan Nabi, bukan Rasul. Imran juga ada yang berpendapat Nabi, apalagi Rasul. Imran itu ulama Bani Israil. Dia punya istri namanya Hana. Hana ini dididik dulu, ini tugas suami mendidik istrinya. Begitu Hana ini hamil, dia berdoa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya Allah, jabang bayi yang ada di dalam kandunganku nanti kalau lahir, jadikan seorang laki-laki yang mengabdi di Baitul Maqdis. Itu kalau dibaca mulai ayat 33 ke bawah, itu kisah Imran itu. Tapi yang lahir adalah wanita yang bernama Maryam. Begitu ceritanya. Maka karena Hana ini punya saudara namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga istrinya mandul sebelum nanti ditakdirkan punya anak yang bernama Yahya, yang nama itu Allah langsung yang memberi. Maka para jamaah sekalian, Maryam ini rebutan, karena Maryam ini wanita suci. Di kalangan masyarakat Bani Israel rebutan agar mendidik Maryam. Akhirnya diundi, jatuhlah undian itu kepada pamannya yang bernama Nabi Zakaria. Mau ceritanya bro? Apa pelajarannya? Maryam ini wanita yang suci, hidupnya selalu di mihrab, tidak pernah tersentuh lawan jenisnya. Ini pelajaran penting untuk anak-anak kita yang perempuan. Mihrab itu apa? Mihrab itu semacam kamar, tapi ada undak-undakannya ke atas, tempat bertakarruf kepada Allah. Suatu kali, ini pelajarannya. Nabi Zakaria ini kan biasa mengantar makanan pagi dan sore ke mihrabnya. Ketika dia mengantarkan, dikejutkan tidak ada makanan. Karena Zakaria tidak merasa mengirim, dia mengkonfirmasi, ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana makanan ini? Qalat Maryam menjawab, huwa min indillah. Makanan ini dari sisi Tuhan. Seluruh mufassir mengatakan makanan itu dikirim langsung oleh Allah dari surga. Apa itu pelajarannya? Ini pelajarannya. Kalau Maryam wanita yang suci, tidak pernah maksiat, bahkan tidak pernah disentuh laki-laki, maka rezekinya dari langit dan surga. Pelajaran bagi kita,
kalau kita punya anak yang solihah, yang soleh, walaupun tidak sekelas Maryam, maka anak yang soleh itu, solihah itu bisa menimbulkan keberkahan bagi keluarga. Saya ulang lagi, anak yang soleh dan solihah bisa menimbulkan keberkahan bagi keluarga. Oleh karena itu kita harus menyengaja, apa yang menyengaja? Kita harus memproduksi dengan sengaja anak kita itu soleh dan soleh, berangsur. Kenapa? Ini yang bisa menimbulkan keberkahan. Maka ini yang bisa mengangkat, menyelamatkan dalam kehidupan kita di akhirat di kemudian hari. Karena wawalatun sholihun yad'una. Makanya Imran disebut wa'ala Imran. Maryam punya anak yang disucikan namanya Isa alaihissalam. Luar biasa. Makanya sampai menjadi nama surat Ali Imran. Apa itu maknanya? Keluarga Imran. Maka pelajari keluarga Imran itu untuk memperbaiki keluarga kita. Pelajari kisah Luqman, bagaimana seorang ayah mendidik anaknya. Pelajari kisah Ibrahim. Di tengah-tengah kehidupan kurikulum pendidikan yang merusak anak bangsa, kita sudah waktunya memikirkan bagaimana Ibrahim mendidik anaknya, bagaimana Ibrahim mendidik anaknya, bagaimana Luqman mendidik anaknya, bagaimana Nabi mendidik anak dan sahabat-sahabat dan anak-anak di sekitarnya. Understand? Yes. Kalau sudah understand, tak lanjut. Kalau nggak understand, tak cukup. Baik. Kemudian ketika kita mensucikan keluarga itu, goal settingnya, visi keluarga muslim itu, ibu-ibu, bapak-bapak belum dianggap sukses menjadi orang tua kalau tidak memenuhi surat Al-Qur'an. Ini visi masa depan kita. Saya bacakan deh. Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Nama sebuah surga. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu. Wa man sholaha min abaihim, beserta bapak-bapaknya yang soleh. Kakek nenek kita yang soleh masuk. Wajib pasangan hidup kita, suami istri, wadurriyatihim, dan anak cucu kita. Ini kan rombongan. Ayah kakek kita masuk, kita istri masuk, anak cucu kita juga masuk. Ini rombongan masuk surga. Maka ketika sampai di depan Jannatu Adnin ini ketemu malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan malaikat-malaikat juga masuk ke dalam surga itu melalui beberapa pintu. Malaikat ini kemudian memberikan salam penghormatan pada calon penghuni surga, kakek, nenek, suami, istri, anak cucunya. Kalimatnya Assalamualaikum, selamat ya bagi kamu sekalian, rombongan ini. Kalau terkait tadi bima sabartum, ini berkat kesabaran kalian. Artinya apa? Membangun keluarga yang berbasis Jannatu Adnin ini butuh kesabaran. Nggak bisa tanpa mujahadah. Sholat saja seperti disebut dalam Al-Quran. Tidak saya kutip di situ sangat terlalu tebal. Allah mengatakan berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Tapi pakai terminologi wastabir. Kenapa bukan wasbir? Apa bedanya? Kalau wasbir itu sabar diri. Tapi kalau wastabir sabar yang bertingkat-tingkat. Saya memberi contoh sulitnya saya sendiri, nggak ngasih contoh orang lain. Membangunkan anak waktu subuh itu nggak mudah untuk sholat jamaah.
digendong satu persatu ke kamar mandi. Nah, kamar mandi itu rumahnya. Itu anak saya, nggak tahu anak saya. Bodoh. Selesai dibawa ke kamar, yang satu digendong dijejit Pak. Apinya dijejit muret. Makanya betul ayatnya wastabir alaika, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Hari ini saya melihat banyak anak-anak muda yang panganan terus suku nggak bisa tuh. Bahkan saya seorang guru 35 tahun jadi guru. Kebetulan saya ini guru agama. Saya mendidik itu kurikulum sering tidak saya pakai. Saya masuk anak-anak, tolong tadi yang sholat tepat waktu sebuah angkat tangan. Angkat tangan saya itu. Yang nggak angkat tangan kenapa? Alasannya apa? Saya telah besar, saya keringan, saya tidak sholat. Kenapa? Ayah sama papa, ayah sama ibu saya nggak sholat itu. Subhanallah. Jadi temuan saya ini yang ini. Maka saya tuntaskan pendidikan itu. Saya ingin jadi guru yang baik. Ini tanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Saya datangi rupanya. Bu, Pak, mohon maaf. Kayaknya saya tidak sanggup mendidik anak mendidik. Kalau gagal, mohon maaf, bukan tanggung jawab. Kenapa bisa begitu? Anak sampai memberikan pengakuan. Ketika sholat subuh itu saya kasih nilai 9 di PAI, bukan mengerjakan UTS itu. Ketika dia tidur ngangkat tangan sholat subuh tepat waktu 9 nilainya. Tapi anak tetap mengatakan tidak sholat. Anak itu tidak sholat. Ketika saya tanya kenapa, karena ayah dan ibu juga tidak sholat. Saya ingin mengkonfirmasi. Saya yakin anak jenengan kok berapa nangis tak? Anak saya juga. Anak saya tidak berdosa. Iya Bu, kejujuran itu pendidikan pertama di sekolah. Jadi kalau anak itu jujur, gimana solusinya? Gak bisa jawab. Ini pendidikan. Coba sekali waktu kita yang punya anak 1, 2 dilihat anak pertama bagaimana sholatnya, anak kedua bagaimana, anak ketiga dan seterusnya. Jangan lengah dalam hal ini. Karena sholat itu menentukan baik dan buruk. Orang yang tidak sholat itu pasti kegiatannya kemungkaran. Karena sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau hari ini banyak anak-anak yang moralitasnya jatuh, bagaimana memperbaiki sholatnya? Sholatnya bagaimana? Akan membimbing. Kok medeni ini ceramah jadi? Serius, ini target ini. Nanti dibaca ulang. Ini jaminannya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'ahu, dan mengikuti di belakang mereka orang yang beriman tadi, bapak ibunya, dzurriyyatahu, anak cucu mereka, diimanin karena keimanannya. Jadi kalau dijelaskan begini, ini ada ayah ibu, anaknya ini mengikuti jejak keimanan ayah dan ibunya. Alhaqna bihim dzurriyyatahu, maka Allah akan mengumpulkan anak tadi dengan kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Tafsirnya, walaupun anak itu kesolehannya lebih kecil daripada kedua orang tuanya, tetapi itu sampai didiskon Allah seperti itu. Jadi kalau bapak ibunya iman 100%,
anaknya 50% ikut masuk surga. Itu karena keberkahan kesolehan kedua orang tua. Jangan pernah mendengar kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ada rumah yang roboh diperbaiki, padahal masyarakatnya tidak menghargai Musa dan Nabi Khidir. Sampai itu ujian terakhir Nabi Musa yang dianggap tidak lulus mengikuti Khidir. Ternyata kenapa rumah roboh itu dibangun? Karena ada harta karun di dalam rumah itu milik dua orang anak yatim. Lah anak yatim ini ayahnya keturunan ke-7 ke atas, bapak, nek, kakek sampai ke-7 itu soleh. Itu sampai berpengaruh kepada keturunan ke-7 masih dilindungi oleh Allah, iman dan harta. Jadi kalau bapak-bapak ini, khusus bapak-bapak ibu-ibu, kalau ingin anak kita diselamatkan oleh Allah kesolehannya, kita membangun kesolehan dulu, nanti otomatis. Tapi kalau bapak ibunya tidak membangun kesolehan itu, tidak ada jaminan anak ibunya dilindungi kesolehan. Jadi kita yang bangun dulu. Sebelum anak kita bangun, kita bangun. Sebelum anak kita tilawah, kita tilawah. Jangan sampai orang tuanya main TikTok sampai ibunya cantik. Ya budal ya, tapi kalau bapak ibu bersalah. Ini memberi contoh tuh. Lisan hal afsahu min lisanil maqal. Contoh dakwah hal itu lebih tajam, lebih konkret hasilnya daripada berdabrus, berjabret. Makanya ceramah itu nggak boleh susu ya katanya. Ada tokoh Nasrani, saya tidak takut, namanya Andy Mary Seibel, Nasrani, Jerman, hafal Quran, perempuan, dan dia pakar sirah. Dia menulis buku diterjemahkan oleh penerbit Mizan, judulnya Dan Muhammad adalah utusan Allah. Pada buku itu ada satu kesimpulan penting, rahasia keberhasilan Muhammad adalah karena Muhammad dia moko orientalis, karena Muhammad mengedepankan uswatun hasanah, contoh dakwah bil haq daripada kalimat-kalimat mau'izatul hasanah. Makanya efek ceramah ini tidak begitu banyak. Tapi kalau saya melihat profil orangnya, bagaimana Ustaz ini memperlakukan istri, bagaimana Ustaz ini memperlakukan anak, bagaimana Ustaz ini memperlakukan tetangganya, bagaimana dia punya sikap terhadap kekuasaan yang zalim, itu lebih menggigit. Makanya nek ngomong itu gampang. Saya ngomong bisa berjam bisa, tapi memberi contoh itu tidak mudah, terutama bagi keluarga saya sendiri. Makanya saya sering ngajak istri saya itu supaya mengevaluasi. Ini tadi nggak bisa ikut karena ada pengajian Profesor Romi, dia ikut di Universitas. Dia tak suruh. Dan aku nggak nyuruh istri saya nyuruh orang lain gimana? Belai gede itu bro. Lanjutkan. Yang ke berapa? Ketiga, mensucikan masyarakat. Jadi kalau sudah pribadi, sudah naik satu digit keluarga, jangan berhenti, naik satu digit, mensucikan masyarakat. Masyarakat itu kesimpulannya hanya dua. Satu, masyarakat yang bersih. Dua, masyarakat yang kotor. Itu disebut dalam Al-Quran. Misalnya surat apa ya? Al-A'raf surat 7 ayat 96.
Saya ini harus minta maaf terlebih dahulu. Saya tadi menyanggupi siap di sini karena jam 6. Saya pikir tepat waktu. Saya subuh tadi di Pondok Maritim. Kalau akad pertama langsung itu jam 7. Tapi saya berani ke sini karena di sana jam 7. Jadi nanti saya mohon maaf, tidak ada tanya jawab. Saya langsung OTW. Nanti kalau tanya jawab WA, tanya nomor HP-nya pada wartawan senior kita ini. Mana-mana mengikuti saya di saya juga. Baik, coba ayat ini kita pahami dulu. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk sebuah negeri amanu beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna pasti akan kami buka alaihim atas mereka barokatin barokah. Barokah itu apa? Saya ingat ucapan Profesor Umar. Barokah itu nilai tambah yang baik. Jadi kalau kehidupan kita itu umur kita tambah tua, tambah api itu barokah. Harta kita semakin bertambah banyak sedekah itu barokah. Semakin kaya, semakin dekat kepada orang lemah itu berkah. Itu nilai tambah yang baik. Barokah dari langit, minas samai wal ardi, dan barokah dari bumi. Jadi kalau masyarakat itu suci, bersih, dengan indikator iman dan takwa, barokah. Walakin kadzabu, akan tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, artinya tidak beriman dan bertakwa, fa'akhadnahu, maka kami azab mereka bimaka yaksibun, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Ini masyarakat yang kotor. Negeri ini menurut panjenengan bersih apa kotor? Ya bersih apa kotor? Coba kita pakai kacamata Al-Quran. Apakah bersih dan kotor? Saya tidak mendefinisikan, coba tidak beromong. Allah mengatakan begini: wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi ankumillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawf libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Allah telah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri. Negeri ini Allah mendatangkan rezekinya dari berbagai penjuru. Lautnya penuh dengan ikan, tanahnya subur, gunungnya penuh dengan tambang, emas, perak, nikel yang digarap arsen dan arsen. Negeri ini gambaran negeri kita. Tapi bagaimana penduduknya? Fakafarat bi antumillah kafarat kafur. Fakafarat, mereka menutupi nikmat-nikmat Allah itu. Karena mereka tidak bersyukur dari karunia yang banyak itu. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khawf. Maka Allah mengirimkan kepada mereka pakaian libasal ju', pakaian kemiskinan, wal khawf, pakaian ketakutan, bima kanu yasnaun, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Apa buktinya? Hutang kita 7.500 triliun. Padahal tongkat dilempar turun. Bagaimana bisa miskin? Kata Bianca, libas salju, pakaian kemiskinan. Kenapa Allah pakai kalimat libas? Libas itu melekat dalam tubuhnya. Maka kemiskinan itu melekat. 120 juta penduduk negeri ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau pakai rapornya World Bank
bahwa orang yang satu hari gajinya kurang dari 2 US dollar, waktu itu 2 US dollar 20.000 ketika krisis ini disebut. Jadi menurut World Bank, kalau ada orang kerja satu hari gajinya kurang dari 20.000, itu hidup di bawah garis kemiskinan. Itu ada 120 juta jiwa, ada 40 juta pengangguran, ada 20 juta ganti tulang gizi. Itu di negeri kita. Data resminya. Saya membuktikan. Saya ke Malang membeli bibit lombok terong. Itu kerja, ada plastik sekian, diisi tanah, dapat 1.000, baru dikasih bibit lombok satu-satu, 1.000 itu. Sampai setelah asar baru disiram. Jam 5 pulang, berangkatnya tadi jam 6. Dapat berapa, Bu? 18.000. Kerja satu hari mulai jam 6 sampai jam 5, gajinya kurang dari 2 US dollar. Itu berarti miskin. Sampai potong tikus melayang. Akhirnya tak beli 2 kali lipat dan nol. Bibit terong dan terus. Nah, kenapa negeri yang begitu subur seperti ini hidupnya hidup di bawah garis kemiskinan? Fakafal bi anumil. Mereka hidup di nikmat Allah, tidak mau taat kepada Allah. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Understand? Mereka understand ya teman-teman. Baik. Nah, kemudian di dalam masyarakat ini yang kotor harus kita sucikan, kan? Maka ada pertarungan orang yang mengotori dan orang yang mensucikan. Coba dilihat ayat ini dalam surat yang sama, surat At-Taubah 67 dan 71. Pertama, orang munafik itu lawan kita di dalam pertarungan mensucikan dan mengotori. Al-munafiquna, orang munafik laki-laki, wal munafiqatu, dan munafik perempuan. Waktu min batin, sebagian mereka dari sebagian yang lain, ya'muruna bil munkar, mengotori. Mereka dakwah terhadap kemungkaran, menyebarkan kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah dari munafik. Nah, kita harus melawan. Wal mu'minuna wal mu'minati, mukmin laki, mukmin perempuan kompak. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka ini kan filosofi kita di persyarikatan ini. Surat Al-Imran ayat 120, 110, 104, 110 juga. Nah, kita ini harus kuatkan. Nah, cara mensucikan masyarakat itu ada 3 saja. Pertama, bahwa ini nggak dari mana? Kesukaan mengajarnya. Terus apa? Si kuat. Serius? Baik, tak diagnosisa. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Nanti nggak usah nyamper apa-apa. Nanti PDF-nya saya kirim. Terus disebar itu untuk sinau. Terus gak zaman nyampernya. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman. Izba'asa fihim rasulan min anfusihim. Ketika mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Jadi kehadiran Nabi itu nikmat bagi orang beriman. Nikmat itu bukan duit saja, bukan harta saja,
Lalu Nabi ini ditugasi 3. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Ini prakteknya dapat wahyu dibacakan, dapat wahyu dibacakan, dan ini sporadis, kadang turun, kadang tidak, jika tidak terjadwal. Lalu sahabat 99% hafal. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Mensucikan dengan apa? Tafsirnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi wa yuzakkihim, mensucikan masyarakat ini dengan cara apa? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kiai Ahmad Dahlan itu sangat paham Quran dan tahu skala prioritas mensucikan masyarakat. Ali Imran 104, 104, 100. Jadi sangat tahu. Tinggal kita mengerti. Kalau amar ma'ruf gampang, saya ini amar ma'ruf nggak ada risiko. Tapi kalau nahi munkar, bagaimana tafsirnya nahi munkar? Nabi memberi tafsir sendiri. Marwa minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Jika kamu melihat kemungkaran berubah dengan tangan, ini maknanya kekuasaan, harus ditakwil supaya maknanya aktual. Fa'ilam dastati fa bi lisan, fa'ilam dastati fa bi qalbihi, hati mengesap. Zalika at-taqul iman. Itulah iman yang paling rendah. Iman yang paling tinggi itu ketika ada kemungkaran kita tidak mampu merubah dengan kekuasaan. Saya kalau bicara kekuasaan, Nabi itu berkuasa. Nabi itu berkuasa. Merubah kemungkaran supaya menjadi suci yang paling efektif adalah dengan kekuasaan. Makanya umat Islam itu harus punya syahwat berkuasa. Siapa yang menutup doi? Ulama atau apa penguasa? Siapa yang menutup Alexis? Tempat pijat tapi di dalamnya esek-esek. 12 tahun yang lalu harga satu wanita 1 jam 6 juta. Kok tahu Pak? Kok pernah ke sana? Wanitanya diimpor dari Tajikistan. Siapa yang mengimpor Tommy Minata yang matanya sipit? Itu bisnisnya perjudian di Pulau Seribu. Makanya kalau ini mau direlokasi oleh DKI berat, sudah dikuasai. Maka Anies dengan satu tanda tangan, Anies Baswedan itu yang sekarang sudah meningkat 83% pollingnya, dan itu calon pemimpin masa depan yang paling hebat di kampanye. YouTube itu. Ditutup Alexis yang backingnya bintang 3, bintang 4 itu ditutup oleh kekuasaan. Jadi salah kalau kita tidak mau politik itu keliru. Kita berkuasa supaya bisa menutup kemungkaran, supaya barokah itu. Makanya anak itu harus punya cita-cita. Guru mengajak anak rekreasi ke mobil pemadam kebakaran. Itu sama dengan besoknya jadilah pegawai pemadam kebakaran. Ia diajak kepada para penguasa muslim, anggota dewan dari partai Islam. Nanti kamu yang akan merubah melalui kamu. Walau naik kereta api ketemu masinis, nanti jadi masinis. Kurang aktual, kurang kreatif dulunya kalau. Nah, kebun binatang dalam enak. Ya kalau ini nggak apa-apa, lain ya. Jadi ngajar itu toko buku ke perpustakaan.
tokaman berat para laut. Anak itu harus menyaksikan ayahnya ini kutuk buku. Kalau ingin anaknya hebat, masih mau orang malu nggak mau coba. Saya baru terkejut melihat anak saya yang mondok di Persis itu pendekatannya kan fikih yang kuat. Kelas 3 SMP sudah menulis paper bagaimana hukumnya cara haid dipakai alat kosmetik. SMA kelas 3 sudah meneliti, sudah kenal tentang jar takdir. Ini ilmu S1 fakultas usul jurusan takdir. Itu mata kuliah saya jar takdir dipelajari. Saya baru tahu ketika mengunjungi dia buat paper dikonfirmasi ke saya. Loh, kamu sudah belajar seperti ini? Sudah, tiap hari yang dibuka fakta bahasanya. Nah itu harus ditunjukkan bapaknya itu butuh buku. Kalau ini anaknya butuh buku. Ditunjukkan keberanian bersikap kalau anaknya menjadi muda. Jangan bapaknya lucu, kerja paling mancing itu. Oleh Kevin yang dapat nyewa perahunya oleh iwak cebul bisa. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajari Alkitab dan As-Sunnah. Ini Nabi sudah melembagakan pengajian. Jadi kalau kita baca sirah, Nabi itu kalau mengajar para sahabat, kalau kultum habis itu botika, tapi kalau sudah kasih yang habis Jumat sampai itu, Nabi tidak duduk di sini, tapi duduk di sana. Nabi sedang tembok, di belakang tembok ini bilik Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah, Aisyah dan istri yang lain. Makanya kenapa Aisyah banyak perubahan? Karena setiap Nabi ngajar terdengar dari balik tembok ini. Dan daya ingatnya Aisyah itu luar biasa. Maka mereka yang paling top Aisyah. Di zaman itu paling muda dari istrinya. Kemudian sempat ketemu Nabi dalam kondisi yang stres. Makanya kita mengikuti keilmuan suaminya. Lalu nah itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, melembagakan kajian rutin seperti ini. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal sebelum itu kamu sekalian dalam kondisi kesesatan yang nyata. Baik, saya langsung ke mensucikan kekuasaan. Yang terakhir sebagai penutup. Jadi kalau kekuasaan itu kotor harus disucikan. Nabi bersabda, "Isma'u, dengarkanlah. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umaratu." Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku akan ada para pemimpin yang zalim? Kemudian Nabi mengatakan, "Faman dakhala alaihi," siapa yang masuk pada lingkaran kekuasaan mereka itu mana? Fasaddaqahum, lalu membenarkan bikadzibihim, lalu membenarkan kedustaan mereka. Jadi masuk di lingkungan kekuasaan zalim, kedustaannya juga didukung, dibenarkan. Wa anahum ala zulmihim, dan menyokong kezaliman mereka. Walaisa minni, maka dia bukan golongan. Walastu minhu walaisa biwaridin alayya al-khawf, aku juga bukan golongannya. Dia juga tak akan menemui itu di telaga al-khawf. Bagaimana Pak mensikapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang kotor?
Pertama, dinasehati. Kalau menurut teman-teman salafi dibisiki. Bisa tak bisik ya. Dinasehati pertama. Kalau dinasehati tidak bisa, dikritik secara terbuka. Mengkritik secara terbuka, kalau dia pejabat publik itu boleh. Di samping mengkritik dia, masyarakat tahu kekurangan pemimpin publik. Kalau dinasehati, nggak obah, dikritik, tenang-tenang saja. Maka saya kebetulan ngajar fikih politik di masjid Nurul Islam Pondok Maritim. Saya banyak dari kitab Al-Agama contohnya. Kalau pemimpin sudah zalim, sudah melampaui batas, maka boleh pakai klausul impeachment dalam bahasa politik, walaupun masa jabatannya belum habis. Karena kalau dibiarkan tidak di impeachment, maka kezaliman semakin meluas, maka ditutup sampai di sini. Tapi kalau sabar sampai 2024 ya mau sampai. Ya kalau paling aman nunggu pemilu. Tapi Islam memberikan rekomendasi ketika dia sudah melampaui batas boleh di-impeachment. Baik, ini ketua pengajian sudah hadir saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.